bertemu di rumahnya yang mulia, dan kemudian kita duduk sejenak setelah melaksanakan salat fardu subuh, melanjutkan pembahasan kajian kita pada kitab Syarhu Risalati Fadlil Islam li Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwan fillah, pagi ini kita melanjutkan pada halaman yang ke-129. Ke-129, yaitu hadis Al-Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Al-Imam di sini Bukhari dan Muslim, tentang bahkan Imam Ahmad juga dalam kitab Musnadnya, yang masih berkaitan tentang fitnatu amya, fitnah yang buta, yaitu fitnah yang sangat dahsyat di akhir zaman. Sahibul Matan, al-mu'allif kitab, mengatakan dan menukilkan dari hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, qala an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang semuanya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Hudzaifah menceritakan bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Aku bertanya tentang keburukan. Ya. Makhafatan ayyudrikani. Ya, kekhawatiran saya itu adalah kalau saya tidak tahu, saya melakukan kesalahan itu. Di saat orang bertanya tentang kebaikan, Hudzaifah bertanya tentang keburukan, ya, agar dia selamat dari keburukan-keburukan tersebut. Ya, faqultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sesungguhnya kami berada pada masa jahiliyah, dan dulu artinya kami berada pada masa jahiliyah dan masa yang sangat buruk. Dia menceritakan kepada Nabi SAW. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Hanya Islam. Ini al-Islam. Ya. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin. Apakah akan datang setelah kebaikan ini keburukan? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Faqultu, maka aku berkata, wahal ba'da dzalika syarri minal khair. Apakah setelah keburukan datang akan datang lagi kebaikan setelahnya? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan iya. Wa fihi dakhan. Nah, wa fihi dakhan. Halaman 130. Wa fihi dakhan, di sini dakhan kata para ulama yaitu dukhan, semacam ya, awan atau asap, ya. Yang di sini dimaksudkan bahwa ada kesamaran, ya. Ada kondisi dan saat yang samar, ya, di mana di akhir zaman kondisinya sangat mengkhawatirkan keadaan kita. Wa fi dakhan kata Rasulullah. Qultu wa ma dakhanuhu, apa dakhannya? Ya. Qal, Nabi mengatakan qaumun yastannuna bighairi sunnati. Ada kaum yang mengikuti selain sunnahku. Wa yahtaduna bighairi hadi, dan mereka berpetunjuk selain kepada petunjukku. Inilah dakhannya. Inilah hal yang samar itu. Di akhir zaman orang-orang tidak lagi mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak lagi mengikut sunnahnya, tapi mengikut sunnah selain sunnah Rasulullah, petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum wa tunkir. Nah, ini ada yang kita tahu dari mereka ini, dan ada pula yang kita ingkari. Nah, ini subhanallah. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarr.
Nah, Hudzaifah melanjutkan pertanyaan, apakah setelah kebaikan itu ya ada keburukan? Qala na'am, fitnatun amya, fitnah yang membutakan. Ya subhanallah, fitnah yang membutakan. Wa du'atun ala abwabi jahannam, yaitu yang kedua penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Fitnahnya sangat membutakan dan penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, yang mengikuti pengajakan tersebut atau ajakan tersebut, qadhafuhu fiha, ya, maka mereka akan dicampakkan ke dalam apa? Ke dalam neraka. Ya. Artinya mereka akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fitnah-fitnah di akhir zaman seperti itu ya. Kita harus pahami hadis yang ini, jika kita pahami akan membuat kita semakin tahu keadaan dan tahu bersikap. Di mana di akhir zaman ya, Nabi menyebutkan ada kaum yang bersunnah bukan kepada sunnah Nabi, dan ada orang yang berpetunjuk bukan kepada petunjuk Nabi. Itu namanya ada dakhan, disilahkan Nabi SAW, yaitu sebuah kondisi yang sangat tidak jelas. Ya, kondisinya abu-abu, kondisinya tidak terang. Inilah kondisi orang mengira itu sunnah Nabi, tapi itu bukan. Orang mengira itu petunjuk Nabi, tapi itu bukan. Nah, ini kondisi di akhir zaman. Lebih daripada itu, keburukan yang ada adalah fitnah yang membutakan. Kemudian akan ada orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam, yang mengikutinya maka dia akan masuk ke dalamnya. Nah, qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Ini pertanyaan Abu Hudzaifah melanjutkan dia, wahai Rasulullah, siapa pula ciri-ciri mereka itu? Ya. Siapa pula ciri-ciri mereka itu? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hum min jildatina. Mereka itu dari golongan kita. Ya, dari golongan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bicara dengan lisan kita, dengan bahasa kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalika. Ini adalah intinya, ikhwafillah. Sahabat bertanya, jika kondisinya seperti itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, ya, jika aku menemui keadaan itu. Ya, subhanallah, inilah di mana Hudzaifah meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW agar dia selamat dari kondisi yang sangat menegangkan ini, sangat menakutkan ini. Ya, qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Maka engkau harus bersama ya kaum muslimin dan bersama imam mereka. Artinya ya kita bersama saf kaum muslimin dan juga mentaati imamnya. Qultu, pertanyaan Hudzaifah berikutnya, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Nah, tidak ada pula jamaah kaum muslimin dan tidak ada pula imamnya. Nah, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Maka tinggalkan seluruh firaq, seluruh golongan-golongan itu seluruhnya. Walau anta 'adda 'ala asli syajarah, meskipun engkau harus menggigit menggigit apa? 'Ala asli syajarah, akar pohon. Hatta yudrikakal maut, sampai kematian itu datang kepadamu. Wa anta 'ala dzalik, engkau berada di atas tersebut. Artinya seluruh kelompok-kelompok, seluruh golongan-golongan yang tidak bersunnah kepada sunnah Rasulullah, yang tidak berpetunjuk kepada petunjuk Rasulullah, ditinggalkan. Itu cara selamatnya. Nah, inilah nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis yang barusan kita baca. Perhatikan halaman 130 yang paling bawah. Hadza la syakka annahu matlub. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak diragukan lagi ikhwafillah bahwa hal yang seperti ini sangat diperlukan. Sikap seperti Hudzaifah ini sangat diperlukan. Antas'ala anil khairi wa anta ta'allama ma fil khairi was salah. Engkau bertanya tentang kebaikan,
engkau belajar tentang kebaikan, engkau belajar tentang ya kesalehan. Walakin la taqtasir alaihi. Tetapi ini tidak cukup hanya belajar tentang kebaikan yang dicintai Allah, ya amalan-amalan yang disukai Allah dan Rasulnya SAW. Tidak cukup. Tidak hanya cukup mengenal ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bal 'alaika an ta'rifa diddah. Hendaklah engkau mengetahui lawannya. Kita mengetahui kebaikan untuk kita amalkan. Mengetahui kebalikannya untuk kita tinggalkan. Hudzaifah ini memiliki sikap yang cerdas ya. Sahabat-sahabat lain saat bertanya tentang kebaikan, dia bertanya tentang keburukan. Dia khawatir keburukan itu dilakukan olehnya. Karena dia sudah merasa dulu di masa kelam, di masa jahiliyah, di masa keburukan, Allah selamatkan mereka dengan Islam, dengan hidayah. Nah, apakah ada setelah hidayah ini keburukan? Nah, tentu ini pertanyaan yang sangat bagus. Sehingga Nabi SAW mengatakan iya. Ya, maka kemudian pertanyaan itu pun berlanjut sampailah pada pertanyaan yang terakhir. Jika seandainya saya menemukan kondisi yang sangat parah seperti tadi, apa yang kau nasihatiku ya Rasulullah SAW? Maka Rasul mengatakan agar engkau berada dengan kaum muslimin dan bersama imam mereka. Andai itu pun tidak ada, andai pun itu tidak ada, maka tinggalkan seluruh golongan itu dan sampai engkau mati di atas akidah tersebut. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Shalih Fauzan mengatakan, "Alaika an ta'rifa asy-syarra wa huwa diddul khairi li'alla taqa'a fi." Hendaklah engkau mengetahui keburukan, ya, lawan daripada kebaikan agar engkau tidak terjerumus kepadanya. Ya. Fayajibu 'alaika an tata'allama al-amrayni. Maka hendaklah engkau belajar dua perkara sekaligus. Al-khairu, kebaikan, wal a'malus salihatu, dan amal saleh, wa kullu ma yuaddi ila al-khair, dan seluruh sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan pelajari, dan pelajari apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan itu. Minal a'mali, yang berupa perbuatan-perbuatan ataupun wal aqwali, perkataan-perkataan, wal aqaidi, dan aqidah-aqidah, wa ghairi dzalik. Pelajari itu semua. Pelajari aqidah, pelajari fiqih, ya pelajari hadis Nabi SAW, pelajari tafsir, semuanya dipelajari. Ya kan? Wala budda an ta'rifa ma yudaddu dzalik. Harus kita tahu ya lawan daripada kebaikan itu apa. Agar kita tidak mencampur aduk. Kita kira itu kebaikan, ternyata keburukan. Kita sangka itu adalah amal saleh, ternyata kemungkaran. Kita sangka itu al-haq, ternyata batil. Karena timbangan kebatilan bukan perasaan. Bukan timbangan kebaikan, bukanlah ya pandangan kita, tetapi timbangan kebaikan dan timbangan keburukan itu ditentukan oleh syariat. Dan syariat yang menjadi ukurannya adalah dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa ma yukhalifuhu hatta yaslama laka hadzal khair. Dan apa saja yang menjadi lawan dari kebaikan ini sehingga kamu selamat ya dari ya hatta yaslama laka ya hadzal khair. Li'annaka idza iqtasarta ala ta'allumul khair, kata Syekh Shalih Fauzan, kalau hanya engkau belajar tentang kebaikan saja, walam tata'allam ma yukhalifuhu wa yudaduhu, dan engkau tidak belajar apa yang menyelisihinya, lawan dari kebaikan itu, farubbama annaka taqa'u fi asya, ya bisa jadi engkau akan jatuh pada sesuatu, tadhhab bihadzal khair wa anta la tadri. Habis seluruh kebaikan ini engkau tidak tahu. Hilang seluruh kebaikan ini kamu tidak sadar. Ya. Famathalan, kata beliau, Syekh Shalih Fauzan berikan contoh, idza ta'allamta tauhid, engkau belajar tauhid, wa ifradullah bil ibadah, engkau esakan Allah dalam ibadah, fala budda an tata'allama ma huwa asyirku alladhi huwa diddu tauhid. Ketika engkau belajar tauhid yang merupakan inti daripada agama ini, ya, maka engkau juga harus belajar kesyirikan, merupakan lawan daripada tauhid itu. Ya. Kenapa demikian ikhwafillah?
Ya, li'annal insan qad ya'budallaha wa yukthir minal ibadah. Bisa jadi manusia ini, kata Shalih Fauzan, beribadah kepada Allah, rajin dan banyak amal solehnya, banyak ibadahnya. Walakin la yatajannaba syirik, tapi dia tidak menjauhi kesyirikan. Ada tidak orang seperti itu? Ada. Orang rajin ibadah, taat, tapi kesyirikan masih dipakai. Kesyirikan masih menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupannya. Khususan wa anna katsiran minan nasi yaqauna fi syirk. Khusus lagi manusia banyak terjebak dalam kesyirikan. Ya, wa hunaka du'atun ila syirki. Yang perlu kita tahu juga ikhwah fillah, yang perlu kita sadari juga, kesyirikan itu pasti ada. Ya, ada. Dan kemudian yang lebih parah lagi, kita harus sadar ada orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan itu. Ini harus kita tahu nih. Di kesyirikan bukan begitu saja, ya, ada begitu saja, tetapi ada pula orang-orang yang menyerunya, yang mengajak ya orang untuk melakukan kesyirikan. Farubama annahu yaqa'u fi syai'in min asy-syirki yadhunnu khairan. Yang lebih parah, kata Syekh Shalih Fauzan, dia kira dia melakukan sesuatu dari kesyirikan dan dia sangka itu adalah kebalikannya, itu kebaikan. La'annahu lubbisa alaihi, karena ini ditalbis, dibuat dia ragu, dibuat dia bingung, dibuatnya. Nah, inilah yang disebut tadi fitnatu amya, ya, fitnah yang sangat membutakan, membingungkan. Wa fi ya du'at ya ala abwabi jahannam. Ikhwafillah. Jadi ketika kesyirikan itu ada dan dilakukan oleh orang dan sudah terbiasa melakukan, itu seakan-akan menjadi kabur. Kesyirikan seakan-akan hal yang baik dilakukan. Fahadha syirku yubtil amalah wa huwa la yadri. Kesyirikan itu membatalkan seluruh amalnya. Bahaya syirik itu apa? Membatalkan amal yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan. Keburukan syirik itu akan menghanguskan seluruh kesolehan kita. Jelas. Jadi maka hati-hati betul dengan kesyirikan. Jangan sampai ada dalam kamus kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Sedikit pun tidak boleh ada. Ya. Fala budda an tata'allam al-khaira, hendaklah engkau belajar kebaikan, wa ila janibihi tata'allam ma yudaduhu wa yukhalifu. Di samping itu kamu juga harus belajar lawan daripada kebaikan itu. Pelajari kebaikan dan kenali juga yang lawan daripada kebaikan itu. Sehingga kita tidak terjerumus, ya, tak masuk kepada dalam kesalahan yang membatalkan kebaikan itu. Ikhwafillah. وهذا بخلاف ما ينادي به اليوم الكثير من الجهال والمضللين والمعرضين يا الذين يقولون علموا الناس التوحيد وعلموهم الصلاة وأفعال الخير لكن لماذا تعلمونهم نواقض الإسلام والشرك وتعلمونهم عقائد الجهمية يا والمعتزلة ومن نحى نحوهم. Ikhwan fillah, kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan hari ini, ya, berbeda dengan apa yang hari ini digaungkan oleh orang, dari orang-orang yang jahil, ya, dari orang-orang yang menyesatkan orang lain, orang-orang yang berpaling. Dalam ungkapan mereka begini, hari ini ada ungkapan-ungkapan dan ajakan seperti ini. Ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka salat, ajarkan mereka berbuat baik. Tapi kenapa kalian ajarkan nawaqidul Islam? Kenapa kalian ajarkan pembatal-pembatal keislaman? Ya, kenapa kalian ajarkan bahayanya syirik? Ya, kenapa kalian ajarkan buruknya akidah Jahmiyah dan akidah Mu'tazilah atau yang sejalan dengan mereka? Enggak perlu diajarkan begitu, kata mereka. Cukup diajarkan apa? Kebaikan, ajarkan tauhid, ajarkan salat, ajarkan puasa dan rukun iman, rukun Islam. Enggak perlu diajarkan, ya, tidak perlu diajarkan lawan daripada itu semua. Nah, ini dia. Jadi ada orang yang seperti ini. Limadza la taqtasiruna 'ala al-aqaid as-sahihah? Kenapa kalian tidak mengajarkan mereka cukup pada akidah yang benar saja? Wa tatrukuna bayan al-aqaid al-fasidah. Ya, kalian tinggalkan saja mengajarkan akidah-akidah yang rusak itu. Tidak perlu diajarkan.
Kita kan subhanallah dalam kajian kita pagi ini kita pelajari nawaqidul Islam. Ya, kita pelajari ya apa saja yang membatalkan keislaman kita. Dan kita pelajari bahaya kesyirikan dalam kehidupan kita. Dan seterusnya. Nah, wa hadza jahlun au tadlilun, kata Shalih Fauzan, ini adalah sebuah kejahilan atau penyesatan, li'annahu la yakfi ta'allumul aqaid as-sahihah, karena tidak cukup belajar akidah yang benar saja, bal la budda an na'rifa aidan al-aqaid al-fasidah wal batilah. Kita tidak cukup mempelajari yang baik-baik saja, tapi kita juga harus mempelajari akidah yang rusak dan yang batil. Min ajli is, min ajli an natajannabaha wa nujannibaha auladana wa ikhwanana, agar kita selamat dan selamat anak-anak kita dan selamat saudara-saudara kita. Ini yang harus kita bentengi. Ya, kita belajar tauhid dan terus kita belajar lawan daripada tauhid. Walidzalika ikhwah fillah, kata Shalih Fauzan, raddal ulama 'alal jahmiyati wal mu'tazilati wal mukhalifin. Para ulama ya mengarang kitab-kitab, ya menulis buku-buku yang tidak sedikit membantah akidah Jahmiyah, membantah akidah Mu'tazilah, dan membantah akidah-akidah yang menyelisih akidah yang sahihah. Ini yang harus dilakukan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ditanya kenapa Syekh terlalu memberikan waktu serius di dalam memberikan perhatian terhadap akidah. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kesalahan dari akidah berakibat fatal. Tapi kemudian ya kesalahan-kesalahan misalnya atau perselisihan-perselisihan di dalam bab fikih, ya, selama tidak keluar dari ijma' para ulama, itu tidak masalah. Tapi babul akidah adalah asasul hayat wa asasud din. Ya, landasan kehidupan kita, landasan agama kita. Maka para ulama menulis, bahkan mereka mengeluarkan karya-karya yang tidak sedikit, ya, yang tidak sedikit. Mereka habiskan waktu mereka wakafkan diri mereka untuk menjawab ya kesalahan-kesalahan mereka. Wa hadza syai'un mawjud. Ini sesuatu yang ada, kata Syekh Shalih Fauzan. Falau annahum sakatu an ahli dhalal, kalau dibiarkan ini diam, ya, tutup mulut dari mereka-mereka min du'ati ila abwabi jahannam, ya, mereka orang-orang Mu'tazilah, kemudian orang-orang Jahmiyah dan kelompok-kelompok yang menyelisihi ya yang lainnya, maka kata beliau walam yaruddu alaihim, dan tidak menjawab mereka, rajat afkaruhum wa syubhatum, maka akan berkembanglah, akan muncullah dan akan diminati orang pemikiran dan subhat mereka. Jelas ya? Makanya di antara ya kenapa para ulama as-salaf ya selalu memberikan perhatian akidah, yang serius menangani akidah, ya, serius menangani akidah ini, mempelajarinya, ya, dengan berikan ad-durus al-ilmiyah, kemudian dibikin al-mansurat, tulisan-tulisan yang disebarkan, ya, kemudian kayak kutaib-kutaib yang tidak terlalu besar, ya, itu dibagikan, bahkan subhanallah ditulis tentang kesalahan-kesalahan kaum Syiah. Ya, ini kan semua dilakukan oleh para ulama agar umat ini selamat dari subhat-subhat mereka dan dari kesesatan-kesesatan mereka. Lam yaqulul ulama naqtasir ala ma'rifatil khairi faqat. Nah, cukup kita mengetahui kebaikan saja, bal wa'arrafun nas syarra min ajli yatajannabu, tetapi mereka mengenalkan manusia dengan lawan daripada kebaikan itu agar mereka kita semuanya selamat, ya. Wa tajidul an fi kutubil aqaid, kamu kau dapatkan hari ini dalam kitab-kitab akidah, khususan al-muwassa'ah, ensiklopedi bayan al-aqidah as-sahihah wa bayan ma yudadduha, dijelaskan akidah yang benar dan dijelaskan juga ya lawan daripadanya. Wa iradus syubhat, dan membantah syubhat allati yudli biha ahlus syarr, yang mereka selalu ulurkan, yang selalu mereka berikan, ya, min ajli raddi alaiha, dan itu ditulis oleh para ulama untuk menjawabnya, ya, li alla yaqtarra biha min man la ya'rifaha, agar kita tidak terpedaya dan tertipu bagi orang yang tidak punya ilmu, ya kan, man la ya'rifuha, tidak kita seakan ini benar, ini seakan betul, ini
Ini enggak. Dijelaskan itu agar kita tahu ini salah. Ya. Wa in kana min ahlil khair, kalau dia dari ahlil khair, li'anna alladhi yajhal asy-syai' yusak ay yaqa fi. Ini kaidah ini. Orang yang tidak mengenal sesuatu dikhawatirkan dia akan jatuh pada sesuatu itu. Orang yang tidak mengenal dengan kebatilan dikhawatirkan dia akan terjebak dengan kebatilan itu. Orang yang tidak tahu itu sebuah kesalahan dikhawatirkan dia akan terjebak dengan kesalahan itu. Walihada yaqulu syair, dalam syair dikatakan, araftu syarra la lisyarri walakinna litawaqih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi untuk berjaga-jaga darinya. Wa man la ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa'a fih. Yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dia khawatirkan dia akan melakukan keburukan itu. Fala budda, kata Syekh Shalih Fauzan, min hadzal amr wa hadza Hudzaifah radhiyallahu taala anhu huwa sahabiyyun jalil. Maka wajiblah untuk kita ketahui perkara ini, dan inilah sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang sangat mulia. Karena yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis syarr, bertanya kepada Nabi tentang keburukan, walam yanhahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak melarangnya. Nabi tidak melarangnya. Lam yakul lahu ijtanib hadza. Kau jauhkan ini saja, bukan. Wala tas'al an, jangan kau tanya-tanya itu. Nabi tak pernah mengatakan itu. Bal aqarruhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi iyakan. Wa bayyana lahu amma sa'alu anil minal fitan. Nabi bahkan jelaskan. Bayyana lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitan wa anna ad-dunya dul. Taratan ya'ti khair wa taratan ya'ti syarr. Dunia ini yang terus berputar dia. Dunia ini selalu akan ada kebaikan dan terus datang setelah kebaikan itu keburukan, dan seterusnya begitu ya. Hari ini kita sulit, mudah-mudahan setelah ini akan lebih mudah, gitu kan? Hari ini kita dalam kenikmatan, ingat setelah kenikmatan akan ada masa-masa sulit. Begitulah kondisi dunia hari ini. Wa yata'aqab hadza wa hadza 'alan nas lil ibtila wal imtihan. Yang sekali-kali datang ini untuk dia, sekali-sekali datang ini untuk dia. Sekali dia senang, Allah uji dia dengan kesenangan. Sekali-sekali datang kesulitan, Allah uji dengan kesulitan. Fala budda ay yakunal muslimun 'ala isti'dadin limuqawamati syarri li'alla yurawwiju syarru 'alaihim. Kita harus membentengi diri kita dengan ilmu agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendakwahkan keburukan, yang menyebarkan keburukan itu. Li'anna syarra lahu du'at. Ketahuilah keburukan itu ada orang-orang yang menyerunya, yang mengajaknya. Harisuna ala ruwajihi, dan mereka sangat peduli agar ini laris, agar ini menjadi tersebar di tengah masyarakat. Wa yuzayyinunahu bi zukhrifil qaul. Mereka perindah keburukan itu dengan perkataan-perkataan mereka, ya. Wa bil ibarati rannana, dengan ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan yang sangat lembut, ya, memikau, ya, memukau, ya. Wa yusammunaha bi asma' mughriyah. Ini mereka berikan nama dengan nama-nama yang sangat, ya, disukai orang. Nama-nama yang membuat orang tertarik. Falau lam ta'rifu hadhihi syubhat, kalau engkau tidak tahu syubhat ini, wa hadza da'watu dhalah, dan ini, ya, seruan yang sesatan ini, la ausak ay yurawwij hadza alaikum, maka hampir ini akan menjadi makanan kalian, akan menjadi pakaian kalian, akan tersebar di tengah-tengah kalian. Fataqbaluna, kalian terima dia, ya. Fa hadhihi al hikmah min annana nata'allamul khair wa nata'allamul syarr. Inilah hikmah yang diajarkan, ya, oleh Hudzaifah, agar kita belajar dari kebaikan dan juga belajar dari keburukan. Yakni nata'allam ma yudhaddul khair wa yukhalifu. Kita belajar dari keburukan dan juga kita belajar dari kebaikan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, hadis ini tentu panjang dalam pembahasannya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pada halaman 133. Intinya bahwa setiap kebaikan ada orang yang menyuruhkannya. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu dengan bahasa mereka, dengan istilah mereka, dengan kata-kata mereka. Nabi telah mengatakan, andai pun kita menemui zaman seperti ini, i'tazil tilkal firqa kullah, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Yang dipegang adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pegangan kita.
tidak menjadi ikut-ikutan ya kepada mereka, tidak juga kita menjadi orang yang menyebarkan apa yang mereka sedang lariskan dagangan mereka. Jangan. Jadilah kita orang-orang yang selalu ya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita akan mendapatkan kenikmatan, keselamatan dan keamanan di dunia, lagi-lagi insyaallah di akhirat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.